Gue udah tahu acting-actingnya mereka semua kayak apa. Nanti datang cewek satu, pulang cewek dua datang. Kayak gue sekarang udah bisa bedain buaya yang buntutnya masih pendek, udah setengah panjang, segala macam panjang banget. Banyak yang udah nawar-nawarin gue untuk menjadi jalan pintas. Lo ngerti lah maksud gue ya. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus begitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Syaresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Syaresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Kontrakan Dennis, suka-suka Dennis, gitu. Oh yaudah, boleh deh. Oh ya. Tepuk tangan dong. Gimana sih dibikin meriah gitu kalian sebagai penonton bayaran ya. Jadi bintang tamu kita kali ini ada Jill Gadis. Hai. Cantik. Mau nanya, lu apa kabar sih? Baik, gue gini-gini aja lah, Bo. PPKM ya, semua lesu ya jadi. Ada ya? Tapi gue pusing sih sebenarnya karena gue ngurusin anak gue kali ya, kebanyakan ya di rumah ya. Jadi ada Tigo ya sekarang ya. Orang-orang mungkin di luar sana rasanya sepi, tapi gue rasanya rame banget. Gue datang ke sini gue kayak seneng banget gitu loh. Bisa bisa lepas, ya? bisa keluar rumah, gue bisa lepas dari segala tanggung jawab gue sebentar. Iya benar. Ingat cuma sementara, abis itu balik ada lagi. Iya, ya, sabar ya. Mau nanya gimana sih perkembangan perbedaan hidup pernikahan sama sebelum pernikahan? Sebenarnya gue dulu, gue rasa Dennis udah tahu sih. Gue dulu jadi janda itu 13 tahun ya. Janda kembang ya? Janda ya. Boleh kan? Gue mau boleh dong, janda kembang. 13 tahun. Jadi gue sebenarnya udah nyaman sih saat itu sendiri gitu ya. Maksudnya nggak sendiri, maksudnya urus anak ya gitu satu. Tapi ya tetap namanya kita bebancian kan kesana sini gitu kan, akhirnya ketemulah eksis gitu, terus ketemulah si laki ini, akhirnya ya udahlah jatuh cintrong lagi dan membuka segala macam. hati lu akhirnya ya. Sebenarnya nggak ngebayangin kalau gue bakal punya bayi lagi sih. Oh gitu ya? Iya, karena gue pikir udahlah satu anak udah cukup lah gitu, tapi ternyata laki gue ya udahlah, ya maksudnya ya katakan harus punya buah hati gitu kan, say. Jadi ya udahlah, akhirnya ada satu lagi anak kecil gitu loh. Nah disitulah mulai segala hidup gue berubah ya. Karena gue harus ngurusin bayi lagi dan anak gue yang pertama itu kan udah umur 14 tahun kan. Jadi jaraknya jauh banget. Jadi gue tuh banyak hal-hal yang udah gue lupa sih sebenarnya. Ngurus anak tuh beda. Ngurus bayi sekarang sama ngurus bayi 14 tahun yang lalu tuh beda banget. Apa bedanya? Karena produk-produk memang lebih canggih. Kayak lebih gampang dong kalau lebih harusnya canggih. Lebih gampang. Gue juga berpikir kayak begitu. Tapi ternyata
memakai produk-produknya itulah yang susah, Bo. Susah ya? Berarti lu kurang ini, kurang canggih. Kurang canggih ya gue. Lu gaptek berarti. Jadi kayak alat pemanas susu lah apa segala macam tuh semuanya udah pada tombol-tombol, gue pusing jadinya gitu loh. Bukannya panasin susu, tinggal panasin air di kuali terus masukin. Gue dulu juga kayak begitu. Iya kan? Anak gue yang pertama gue kayak gitu. Sekarang enggak, semua udah ada alatnya, pencet. Terus bayi itu nggak cuma diajarin soal bicara, jalan. Kalau dulu kan emak kita kan cuma ngajarin kita jalan, ngomong, ya kan? Iya, sekarang ya bayi bisa apa lagi? Iya, sekarang ada mainan-mainannya, ada sensory play lah, apalah segala macam. Makanya hello ya nanti kalau misalnya hello ya, giliran lu ya, gue nggak tahu udah secanggih apa lagi ya nanti ya kan. Gue lagi cari laki buat beranak, tenang nanti. Dong, buruan dong. Iya nanti segera ya. Bo, apa sih yang lu pikirin? Kenapa gue jadi gue yang nanya? Sayang ya. Nanti abis ini cobrangin gue ya. Kenapa sih? Apa sih yang lu pikirin? Lu udah males ya? Maksudnya lagi pengen, udah lagi enak begini gitu? Udah enak begini juga sih. Cari kalau misalkan serintikan mah banyak. Cari yang bener mah susah. Tahu sendiri. Iya sih. Jakarta lu aja jentos berapa lama? Iya, 13 tahun ya. Kalau gampang udah nggak 13 tahun. Iya kan? Bener. Terus udah gitu, kenapa sih lu kagak sibuk syuting lagi? Dulu kan syuting terus tuh. Film banyak banget, sinetron. Iya. Jadi pas hamil anak gue yang kecil ini, pas dia lahir Februari 2021 itu, 2020 ya Mak, 2020 itu nggak lama pandemik. Lahir tahun berapa sih itu? Waktu kita ketemu lagi? 1 tahun yang lalu. Udah mau 2 tahun lah. 2019. 2020 lahir Februari, bulan Maret seingat gue tuh udah mulai pandemi. Udah mulai itu PSBB dan segala macam. Jadi gue pikir ya udahlah, gue ada bayi juga. Gue akhirnya udah cut semua, sebenarnya dari hamil udah stop syuting. Karena ya nggak mungkin dengan perut belendung itu ya kan. Terus gue masih sinetron sana sini, tapi di awal hamil gue masih ada nge-MC, masih ada keluar kota berapa kali buat event segala macam. Tapi selesai begitu hamil udah makin gede, ngelahirin ya udah gue stop. Stop semua. Oh, sewaktu bunting gue sempat MC? Masih sempet awal-awal. Karena gue sampai hari terakhir gue mau lahiran itu naiknya cuma 7 kilo. Jadi kurus banyak ya? orang yang nggak tahu sebenarnya. Jadi kalau pakai baju gede sebenarnya bisa, cuman kan guenya yang capek. Sebenarnya udah ngos-ngosan, ngerti nggak sih? Bawa gimana pun bawa perut kan gitu. Jadi akhirnya stop dulu. Ditambahi pandemi. Masa nggak kelihatan sama sekali? Kecil 7 kilo doang. Udah kayak banyak banget temen gue yang nggak tahu, teman-teman di luar ya, maksudnya kalau teman dekat ya pasti tahu lah, tapi kalau misalnya ngelihat fisik itu nggak tahu. Nggak kelihatan ya? Nggak pipi nggak bengkak gitu? Nggak, tangan kaki semua nggak bengkak. Tapi ini tahu diri ya anaknya ya kayaknya ya, makanya masih bisa satu yang paling gue sih kayak dari gila, dari dulu kurus tuh ya, kagak pernah gendut, gila. Kayaknya ini mah turunan mak gue. Bagus karena dong, nyokap gue juga masih begitu sampai udah umur sekarang, masih bajunya masih bisa kayak pinjem-pinjeman sama gue. Gue udah ketemu juga, nyokapnya cantik. Kita tuh kenal udah berapa tahun tuh ya? Lama banget ya? 5 tahun mah lebih ya. 5 tahun lebih deh kayaknya. Awalnya kan saya ini sering pesen bunga. Iya, customer juga. Gitu sebelum toko bunga juga udah kenal. Iya, sebelum toko bunga sih. Tapi ya nggak lama lu punya toko bunga. Dari yang kenal itu lu punya toko bunga. Oh iya. Iya. Benar-benar. Terus udah gitu, sekarang kan ada rencana mau sibuk syuting lagi nggak setelah itu? Punya anak dan segala macem. Jadi karena sekarang kan kasusnya udah, kasus-kasus COVID kan udah menurun kan. Vaksin jadi, udah dong. Vaksin gue udah beres 2 kali. Jadi gue berpikir ya udahlah mulai aktif lagi deh. Gitu. Dan kemarin sempat ditawarin sama satu PH buat mulai aktif lagi gitu loh. Dan di Skyrock udah mulai aktif lagi. Maksudnya sinetron atau apa, YouTube atau apa? Ya dia sih bilangnya sekarang banyak kan web series. Web series buat OTT gitu loh, buat platform-platform yang kita nonton, yang kita sering pakai buat nonton gitu lah, kayak sekarang view banyak segala macam. Tapi kan tetap aja judulnya syuting gitu mah, maksudnya orang cuma beda nontonnya, bedanya sekarang udah bisa nonton di handphone. Kalau dulu kan sinetron di TV doang. Tapi buat gue yang kerjain prosesnya sama-sama aja. Sama-sama aja gitu, sama-sama kayak syuting sinetron juga, cuman ini episodenya lebih pendek. Kalau dulu kan bisa stripping, gue bisa sampai berapa bulan di lokasi. Kalau sekarang kan enggak gitu, lebih cepat. Jadi gue pikir ya udahlah, oke lah gitu loh, boleh dicoba untuk comeback lagi. Comeback gitu. lah, pasti bisa. Masih cantik kayak 17 tahun guys. Oh ya tuh kulitnya tuh putih begitu tuh. Bisa begitu ya, putih banget. Cinere ya, Mak. Oh iya, Cinere. Di sananya kan udah begini. Cinere pinggiran bukan? Bener-bener kulitnya bagus banget. Terus ya gitu, kenapa sih kagak bikin bisnis lain? Kemarin sempat sih bantuin mertua di klinik dia, cuman kayaknya nggak tahu ya. Ya gue suka sih suka, cuman sebenarnya sih ya mungkin gini ya, orang-orang yang lihat gue di sinetron itu akan berpikiran kalau gue itu seperti perempuan yang
bener-bener anggun, gemulai, apalagi peran gue tuh selalu tersakiti, ya kan, teraniaya segala macam. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget sih, Bo, gitu aslinya loh. nggak teraniaya, Nggak ada deh gue, enak aja, maaf, nggak ada gue teraniaya ya kan. Lebih ke strong ya. Gitu, jadi ya gue suka sih, apa ya, maksudnya bisnis apa ya, maksudnya kayak kalau orang-orang semua pasti mikirnya kayak, Ji lu kan bisa lah skincare atau nggak kosmetik. Iya, kan kulitnya bagus. Tapi gue nggak terlalu demen kayak gitu-gitu gitu loh. Gue malah ya cita-cita gue nih, kalau misalnya gue nggak punya anak, ini kan berandai-andai, berhayal-hayal aja gitu ya. Halusinasi ya, halusinasi mah bebas, nggak bayar. Gue tuh doyannya makan sebenarnya. Gue demen makan, gue demen traveling. Jadi sebenarnya kalau ditanya nih kerjaan yang paling gue pengen adalah gue nge-host untuk acara-acara dua itu. Jadi gue bisa pergi-pergi, mamanya keluar kota lah, keluar negeri. Tapi ngeliput itu gitu loh. Jadi bukan yang lebih ke fisik sih sebenarnya. Bukan yang di rumah doang, jalan-jalan. Gue demen jalan-jalan, makan gitu loh. Kalau gitu jadi ini aja, food blogger. Ya gue pengen sih, cuman ya gue gaptek ya, Bo. Gue disuruh bikin kayak gini, gue kayaknya lempeng ya. Sampai sekarang aja gue gak punya YouTube, tau gak sih? Entahlah kapan nanti, kalau misalnya mungkin ada ya nanti dong. Ya. Abis ini pulang langsung bikin. Itu tuh kan dimulai dari awalnya emang gak mau. Gue gimana gini-gini sendiri gitu. Gue kagak suruh kamerain tuh dia. Terus gue bingung gini. Hai, aku Jill, hari ini aku mau makan kepiting gitu. Aduh, gue pusing ya kayak gitu ya. Berarti emang lebih demennya passionnya lebih ke ini ya, acting aja. Lebih ke acting. Terus ya kalau dan nggak tahu ya, gue anehnya gue gini, kalau misalnya orang-orang di luar jam syuting mungkin masih hangout atau masih berteman dengan teman-teman yang maksudnya yang teman-teman satu kerjaan gitu kan. Gue malah hampir nggak ada teman-teman yang bener-bener temen nih di dunia yang satu kerjaan sama gue, entertain. Karena begitu selesai syuting, gue pasti langsung bener-bener ngerasa ya udah itu cuma kerjaan dan gue akan balik ke kehidupan gue normal, dan gue bener-bener kayak langsung kayak tenggelam gitu loh, maksudnya kayak dengan kerutinitas gue. Jadi gue kumpul sama anak gue kumpul sama teman lama gue. Jadi kalau psikolog tuh bilang ya extrovert, introvert gitu, lo ngerti nggak tuh? Jadi ada yang ada di introvert, ada extrovert, iya, yang suka gitu berteman loh. Bergaul, nggak apa-apa, yang penting nggak bipolar kan? Enggak. Yang penting itu yang penting. Nggak serem ya, kayak gitu ya. Itu yang penting. Terus udah gitu, sekarang kan sibuknya jadi anak mulu, gitu, puyeng nek. Pusing gue, ada 3 ya kan di rumah, ada semuanya laki-laki gitu. Yang satu diem, ntar satu ngomong, yang satu diem, yang satu ngomong. Aduh, gue tuh sampai sekarang masih kepikiran tuh ya, nanti kalau gue punya anak tuh bakal gimana gitu. Ya gue juga pengen tahu sih gimana sih. Gimana? Tapi lu nanti kalau punya anak lu bakal tetap masih mau kayak gini gak sih? Masih kayaknya, soalnya menguntungkan, bener kan? Ya menguntungkan, tapi waktu lu nanti gimana? Cuma ada beda cerita lah ya kalau udah punya anak mungkin ya. Mungkin lu akan ada bahasan-bahasan yang lebih ibu kali lebih gitu loh nanti. Terus udah gitu kan, waktu itu kan udah 16 tahun ya menjanda ya? 13 ya. Apa yang bikin membuka pintu hati lu ke cowok ini? Biar gue juga belajar membuka pintu hati gitu. Gue sebenarnya selama 13 tahun itu gue ketemu banyak cowok sih gitu. Maksudnya dari mulai teman, yang PDKT lah, segala jenis lah, apalah FWB lah. Gue semua friends with benefit lah, apalah anak-anak zaman sekarang. Ya ada lah, pasti ada yang kayak gitu-gitu kan. Cuman yang gue nilai satu ya, yang jarang ditemuin dari laki-laki itu adalah yang polos. Entah kenapa, karena mungkin gue udah hidup di dunia yang banyak drama, yang barbar, banyak drama, banyak pencitraan dan segala macam di dunia kerjaan gue. Jadi kayaknya tuh gue susah untuk maksudnya jarang melihat ada orang yang benar-benar sincere gitu loh, hatinya benar-benar polos gitu. Sampai akhirnya gue ketemu si laki gue ini, menurut gue dia orangnya polos banget. Polos. Dan polosnya gimana? Untuk awal-awal ada ya cowok polos. Nah makanya kan gue berpikir gitu kan. Pada awal-awal 2021 sis. Nah makanya pada awal-awal gue berpikir wah ini cuma kamuflase nih gitu kan. Tapi gara-gara thanks to pandemic ya, gue setiap hari kan di rumah sama dia gitu. Gue jadi makin kenal juga kan sifatnya dan segala macam. Gue kadang-kadang gemesnya kenapa? Terlalu polos, Bo. Ada ya? Polosnya gimana? Jadi gini loh, dia tuh kerja di entertain. Entertain bukan syuting ya, tapi entertain di ya own salah satu klub lah di Jakarta gitu. Jadi yang gue pikirkan adalah lu nggak mungkin segitu innocentnya lah. Lo kerja di mana gitu loh ya kan. Tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi kadang-kadang omongan dari perempuan-perempuan nih, maksudnya ini dari cerita-cerita dia di masa lalu, dan gue akhirnya bisa find out lah itu benar gitu loh. Gosip-gosip itu. Jadi cewek itu mau lagi peres sekalipun dia percaya, Bo. Masa sih? Iya, makanya gue kadang-kadang bego ya lo gitu, ngerti gak sih? Gue itu perempuan tuh gue tahu kapan dia peres, kapan enggak. Iya. Kok dia enggak? Oh beneran polos ya? Polos. Jadi kalau si
si cewek ini lagi peres nih ya, lagi peres mamanya ya ala-ala lah maksudnya ntar mau desakin sesuatu kayak mau duit standar lah ya, standar ya. Dia bisa percaya, dia bisa kasihan, dan dia kadang-kadang nolong orang itu yang nggak ada benefit buat dia bisa buang waktu dia tuh untuk lakuin gitu loh. Dan menurut gue males gitu loh. Nggak tahu karena emang gue udah sibuk, jadi gue males untuk melakukan hal-hal yang memang nggak ada benefit buat gue. Maksudnya benefit nggak selalu duit lah ya. Cuma maksudnya kalau emang itu bukan teman deket, cuma kenal, iya mau ngapain? Lu mesti repot-repot nih jadi orang tengah, mamanya lu menjembatani dia tuh perlu apa, lu mesti cariin atau apa, ngerti nggak sih? Dan dia tuh nggak dapat apa-apa, tapi dia willing gitu karena dia kasihan. Iya iya. Jadi menurut gue ini kayak ketuker deh gitu loh. Bisa ya ada cowok polos gitu ya? Kayaknya dia polos banget. Makanya akhirnya gue pikir, ya ternyata emang masih ada gitu loh, ada gitu. Dan gue menemukan ini. Dan mungkin ya makanya balik lagi, mungkin gue nggak tahu, mungkin Tuhan yang lebih tahu apa yang gue perluin. Mungkin gue udah enek sama orang-orang yang terlalu banyak drama, terlalu banyak acting. Dari dunia entertain gitu, maksudnya? Iya, jadi iya, lu gak pernah deket sama cowok entertain ya? Aduh, gue males ya, Bu. Gue udah tahu kartu-kartunya. Iya, iya. Hancur ya? Mendingan apa usaha. Nanti dia bilang hari ini, halo sayang udah makan belum? Terus ternyata lu di broadcast. Di broadcast ke semua nanti yang mana jawab, yang mana ditandain, yang mana ini ya udah datang belum ya gue ke rumah dia ya segala macam. Aduh peres banget, gue udah tahu deh. Diomongin abis itu. Iya, udah biasa lah kayak gitu. Gue udah tahu actingnya mereka semua kayak apa di lokasi syuting pun nanti datang cewek satu pulang, cewek dua datang. Gue udah pernah ngeliat kayak udah gitu. Puluhan tahun di dunia entertain udah hatam dia gitu loh sama yang kayak gitu-gitu. Gue males. Makanya gue sekarang udah bisa bedain buaya yang buntutnya masih pendek, udah setengah panjang, kalau aja panjang banget. Buaya yang udah jago. Iya. Terus kayak gitu berarti kan cowok tuh nggak sesuai dengan gosip-gosip di luar dong ya? Dia polos. Ada kayak gitu ya? Orangnya polos banget. Polos. Tapi polos dalam arti hati ya. Gue bicara hati di sini gitu. Bukan artinya maksudnya dia nggak pernah umpamanya dia nggak pernah minum atau apa, bukan begitu gitu loh. Namanya juga dia kerja di dunia entertain kan. Tapi hatinya polos banget. Dan itu sudah diakui oleh keluarganya juga. Awalnya gue pikir keluarga pasti bela lah ya kan. Pasti bagus-bagusin lah. Tapi semakin lama gue kenal emang ini orang polos banget sih. Kadang-kadang gue suka capek dengan kepolosan. Dia terlalu polos. Dan gue juga bukan orang yang, gue pun ya menurut temen-temen gue tuh kadang-kadang gue lu untuk di dunia entertain tuh lu kayaknya kurang pinter ya gitu. Pinter tanda kutip gitu. Pinter apa maksudnya? Ya contoh gini, gue 13 tahun menjanda. Kalau orang lain di luar sana banyak yang udah nawar-nawarin gue untuk menjadi jalan pintas, lu ngerti lah maksud gue yang. Ya kalau nggak BO, nemenin tamu, sorry bukan temenin tamu, maksudnya temenin dinner atau apa yang dibayar yang sejenis-jenis gitu lah. Atau yang kan? Apa sih? LC ya cuman eksklusif lah ceritanya. Ya dong karena Airtong kan judulnya. Cabe premium. Cabe premium tuh gimana maksudnya? Pedesnya nanggung gitu apa sih? Nah, terus atau ya udah kalau di level yang udah paling atas mungkin ya lo simpenan siapa. Lo ngerti kan? Ada siapa di belakang dia atau segala macam. Dan gue rasa bukan Airtong lah ya. Banyak yang aneh-aneh juga yang ngerti gak sih aneh-aneh ya judulnya. Yang cewek-cewek yang skuter, selebgram atau apa mungkin ada yang begitu juga ya. Gue nggak selalu banyak sih begitu, tapi ada lah. Banyak. Cuman ya gue nggak bisa nempuh jalan itu. Kenapa? Karena gue tuh nggak harus pakai barang branded. Kalau memang nggak, menurut gue nih, kalau emang duit lo nggak ada, ya udah lo nggak usah pakai. Nggak maksain ya. Nggak mati, nggak pakai itu juga. Kalau menurut gue lebih mikirin anak gue harus sekolah tinggi. Karena kan dulu biasa dong, maksudnya jendes kan, mesti mikirin nih anak kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba mesti sekolah ada urusan ini, apa segala macam, gue harus siapin dong duitnya gitu loh. Harus nabung, benar. Harus nabung gitu, maksudnya kalau punya anak itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang tak terduganya, pasti ada gitu loh, pasti ada. Sendiri aja juga pasti ada. Iya pasti sendiri ada. Punya anak. Dan gue tuh udah ngelewatin, maksudnya yang jungkir baliknya, maksudnya lagi harus udah deal, maksudnya udah hari ini udah harus datang ke lokasi, tiba-tiba hari ini badan anak gue panas, sakit dan segala macam, itu gue udah ngerasain yang begitu jungkir. Terus gimana tuh? Lu bawa anaknya ke lokasi? Enggak, ya mau nggak mau gue harus izin ke lokasi, mesti lari-larian, ngerti nggak sih? Bawa dia dulu ke dokter, baru balik lagi dan segala macam. Akhirnya gue selesai akan lebih malam dan segala macam lah. Intinya semua yang kayak gitu-gitu tuh asisten gue jadi saksi hidup banget. Gue jungkir balik kayak apa gitu. Berapa tahun sih udah di dunia entertain lu syuting? Dari anak gue lahir yang gede, berarti kalau ya dari dulu kan lu udah 14 ya, pas dari anak gue lahir yang gede. Demian kan? Iya, dari 14, berarti sampai 14 tahun. Sebelum Demian lahir kan lu juga udah syuting? Belum. Oh, belum? Baru start dia lahir gue. Iklan, itu pun gue berangkatnya dari iklan awalnya. Iklan apa tuh? Shampoo itu juga kan? Iklan ya, dulu banyak banget iklan
minuman, body lotion mas segala macam, apa beauty lah gitu ya, Garnier apa segala macam gitu. Dan awalnya dari iklan. Dan itu sebelum ada sosmed segala macam kan? Belum ada sosmed. Gue mau nanya pandangan lu, menurut tuh sekarang kan orang kan banyak banget yang mendadak viral, gampang banget tanpa harus menempuh yang lu jalani dulu kan. Dulu kan harus susah bertubi-tubi, kalau sekarang kan lu viral doang udah bisa itu. Gimana tuh? Menurut gue sih rezeki orang beda-beda. Cuman ya kalau misal memang sebenarnya gini yang gue pikirin balik lagi nih ya, dasar emak-emak ya. Gue cuma mikirin satu, kita nggak bisa lawan yang namanya digital kan. Makin tua, makin nanti kita makin berumur pun pasti kecanggihan lain lagi akan muncul. Makin canggih. Kayak kemarin taksi di udara. Iya ya kan. Itu udah lebih canggih yang gue nggak pernah pikir gitu loh. Nggak secepat ini juga gitu maksud gue akan ada mobil terbang di udara dan lo bisa naik gitu kan dengan gampang. Dan menurut gue nanti zaman anak gue lebih gede lagi, apalagi zaman anak gue yang bayi mungkin nanti udah remaja, mungkin segala kecanggihan akan datang lagi gitu loh. Cuman satu sih yang gue pengen ya, maksudnya buat orang-orang yang viral, buat orang-orang yang memang punya privilege, mereka tuh terkenal. Maksud gue, lu inget deh kalau suatu hari nih jejak digital itu kan nggak mungkin hilang. Maksud gue, lu kasih sesuatu yang bagus-bagus karena nanti pada saat anak lo generasi berikutnya itu lu udah tua, dia akan replace dan dia kan tetap akan lihat apa yang previous yang udah ada gitu. Maksud gue, pakailah sosial media itu dengan bertanggung jawab menurut gue, karena banyak masih yang makanya buat yang nggak jelas, gitu loh. Kadang-kadang ya memang sih ujung-ujungnya duit, orang pengen cari duit, tapi kan ada yang pamer ini, pantat, pamer Meki juga ada, jual Meki juga ada. Gitu loh. Maksud gue tuh bukan pamer kayak gitu, ngerti nggak sih lo? Ya memang sih mungkin lu dapat duitnya banyak ya. Apa sih itu namanya aplikasinya yang lu gini-gini itu Bigo ya. Oh iya, ada tuh yang begitu-begitu goyang-goyang. Gua kagak bisa dapat mobil segala macem loh dari situ. Dari saweran itu kan? Dari saweran itu kan bisa dirupiahin kan, bisa diduitin kan. Yang gua tahu ya, itu bisa dengan begini-gini segala macem yang nggak laku lah kayak gue gini yang ngebacotnya nggak manis ya nggak laku lah, Bo, gitu loh. Sawer aku bang ngomong gitu coba. Iya. Maksud gue ya lu jangan yang kayak gitu-gitu lah, karena semua anak kecil tuh bisa buka sekarang. Benar. Jadi udah terlalu tua sebelum waktunya. Jadi gua nih yang ngurusin anak dari 3 fase ya, dari anak gue yang 14 tahun, yang kedua umur 8 tahun, sekarang yang bayi. Gue tuh udah tahu nih generasi yang kedua aja udah bisa buka YouTube dan itu udah banyak kata-kata yang menurut gue tuh nggak layak untuk ditonton anak 8 tahun, ngerti nggak sih? Emang banyak omongannya nggak difilter. Terus baju-bajunya juga gitu. Dan gue pada saat 8 tahun kayak dia masih polos banget. Nggak seperti 8 tahun anak sekarang gitu loh. Iya, udah kemana-mana. Soalnya kan ada Instagram, gitu. Ada Bigo gitu. Tapi Bigo itu pendapatannya gede-gede loh katanya. Gede, gue tahu. Ada yang bisa dapat mobil dari situ. Dari saweran atau diapain sih? Dari saweran diakumulasiin ya. Maksudnya dia bisa beli mobil lah intinya gitu loh. Ya atau mungkin dia bisa kenalan juga sama cowok dari situ. Jadi simpenan. Jadi simpenan seperti gue bilang. Ya makanya sebenarnya banyak banget omongan orang-orang lah di luar sana, lu kenapa sih nggak mau ambil aplikasi itu? Maksudnya ini dulu ya, belum ada sosmed segala macam. Kalau sekarang gue makin takut lagi. Kenapa? Karena ada sosmed. Gampang dong, Bo. Umpamanya lu jadi simpenan. Nggak mungkin si istri itu nggak mengendus kalau ini laki nih ada sesuatu, dari ya kan? dari IG. Dan gampang nyarinya gitu loh. Kalau misalnya ceweknya apalagi terkenal kan, gampang lo tinggal dicari lu lokasi lu di mana. Sekarang zaman udah canggih. Zaman gua dulu nggak ada begitu-gituan. Kita WA aja baru mulai kapan? WA dulu BlackBerry. Ya dulu BlackBerry. Tapi which is nggak bisa lu ke-track location apa segampang sekarang. Sekarang kan, gampang banget gitu apa segala macam. Ya udah di sini kita bikin Bigo aja, Pak. Pakai bikini. Dari gue nggak ada bisa dipamer loh, say. Gitu. Apa ya kan nggak menarik banget gue. Tapi nyanyi bisa nyanyi? Nggak bisa lah, Bu. Lu gila, nggak bisa lah, suara gue hancur. Gue juga nggak bisa nyanyi. Anak gue mungkin udah pusing kali denger gue marah-marah kali. Yang ada bukannya gue nyanyi di rumah. Kalau suara gue bagus mungkin gue marah-marah mereka tetap happy gitu loh. Kemarin gue juga nggak bisa nyanyi, gue bikin video klip penonton 4,5 M. Tapi gue tahu lagu lu kenapa? Menurut gue nih lagu lu tuh kata-katanya menarik. Jadi banyak orang yang pengen repost lagu itu untuk nyindir orang lain juga. Oh iya. Itu atau bikin goyangan kan? Ngikutin goyangannya kan? Lu bikin juga. Gak bisa gue. Sampai ini dengan DJ. Cuci piring bisa. Gantiannya cuci piring. Terus banyak gitu. lagi lalu keluh kesahnya sih gue banyak banget ya. Maksud gue ya itu banyak. Sekarang nih gue kalau pikir lagi ya, Pak, kenapa gue dulu zaman gue muda gue gak ambil opportunity itu, mungkin gue sekarang kaya raya. Iya, bener.
Tapi kan kalau zaman dulu lebih susah kan, nggak ada sosmed ya. Tapi bisa juga Ada sih kalau sosmed, mau ya. tapi jadi lebih private kan. Iya benar. Sekarang lu lihat di sosmed banyak banget cewek-cewek yang pakai barangnya itu mahal-mahal sebenarnya, tapi pada saat lu tanya kerjanya apa? Nggak tahu. Iya, sama gadun kerjanya. Terus ngapain dong? Ya kan? Jadi simpenan ya, apalagi. Dan sekarang banyak anak-anak muda yang ngelihat kayak begitu kiblatnya, jadi pengen. mereka merasa itu udah biasa aja, jadi simpenan. Iya, dan mereka pengen kayak gitu jadinya. Pengen jadi simpenan, nggak ada Pengen jadi simpenan, tabu-tabunya. jadinya pengen jadi simpenan, pengen jalan pintas dari umur yang masih muda-muda loh, 17 udah di bawah itu mungkin. Dan mereka tuh nggak malu. Gak malu lah, Nggak yang malu. penting kan pakai barang keren. Yang penting keren ya. Yang penting pakai barang branded. Nih, tapi gue mesti belajar dari Jill tuh ya. Dia tuh tidak tergila-gila dengan barang branded. Kadang-kadang itu kan yang menjumuskan orang pengen Iya, jadi simpenan. sebenarnya. Iya, membutakan. Sebenarnya hidup sih nggak mahal ya kalau kata supir gue. Iya, Ya. kalau Yang supir mahal bener, yang mahal tuh gengsi gitu loh. Supir gue bisa hidupin 4 anak, bawa gaji cuma berapa, ya kan? Sebenarnya bisa kalau lu mau ngomong cuma hidup, bisa nih hidup. Tapi lu gengsi lu gimana? Iya, Apa kabar ya kan? bener. Tapi mereka bener loh, zaman dulu orang pada malu nggak sih zaman kita tuh? Lebih malu lah. jadi simpenan? Iyalah, nggak usah begitu. Dulu zaman dulu pakai baju kebuka pergi ke tempat umum kayak ke mall segala macam lebih malu kali. Malu ya, kalau sekarang nggak kebuka malu kali. Ya kan? Nggak kebuka malah malu. Kayak gue nggak eksis banget deh. Gue nggak keren Iya, banget bener. deh. Bener-bener, tapi emang iya sih, setelah gue itu pikir-pikir emang iya sih, sekarang mereka kayak jualan, terus udah gitu jadi simpenan, jadi cabai-cabai udah kagak ada malunya. Gak ada malunya. Makanya lu pernah mikir gak ya? Gue pas lagi Terus udah gitu juga pelakor bisa lebih galak. Oh iya, iya bener-bener. Kok bisa gitu ya? Najis ya? Lu tau gak sih, gue sampai mikir pas mau beranak anak gue yang terakhir ini, gue sampai mikir gini, aduh gue gini ya, gimana pun kan kita orang tua pasti bertanggung jawab atas hidup itu anak kan. Tapi kalau versi laki gue beda lagi, udahlah setiap orang itu hidup pasti punya jalannya masing-masing. Tapi kalau gue dasar emak-emak, tetep kan kita pengen kontrol, ngerti gak sih lu? Gimana pun itu karakter perempuan, pengen kontrol. Jadi gue berpikir gini, salah satu alasan kenapa gue nggak pengen punya anak lagi sebenarnya adalah kalau nggak karena si laki ini begging ya, gue kasihan gimana hidup dia 20 tahun ke depan dengan zaman yang udah lebih gila lagi daripada sekarang. Zaman kan pasti Pasti akan naik, makin canggih dan segala macam. Pasti pergaulan bebas dan segala macam juga pasti banyak. Maksud gue ya pergaulan bebas. Gue mikir gimana gitu loh. Mendingan kalau yang udah ada sekarang kayak Tapi anak gue udah 14 cowok tahun. semua, untung nggak cewek, nggak serem Tetep lah. aja lah. Cowok oke lah. Sekarang apa sih yang bedanya sama perempuan? Cuman bedanya kalau perempuan bisa hamil, kalau cowok kan enggak. Tapi Narkoba iya benar. sama, serem juga. Iya. Dia hamilin anak orang, tetap kita mesti tanggung jawab lah jadi orang tua. Bener-bener hamilin Gitu, anak sama orang. aja. Banyak banget yang ketangkap narkoba ya sekarang. Gila, banyak banget. Ngeri kali. Dan itu juga satu prinsip gua sih dari dulu. Dulu cuma pemikiranku cuma satu. Jadi teman-teman gue tuh dulu sering gini, ayo kita baptis Jill, ngerti gak sih? Iya. Jadi baptis itu tuh maksudnya bukan baptis yang benar-benar baptis di agama ya, Boy ya. Baptis di Temen-temen gua pada karaoke. sialan emang. Jadi suka yang gue tuh kalau dulu pergi yang kita nggak mungkin lah ya, bohong lah kalau bilang kita nggak pernah pergi clubbing, Betul, nggak mungkin lah ya kan, pergilah. Tapi gue udah tahu nih, gue ambil tisu, gue lilit-lilit, gue gelas gue tandain dong, tandain ya kan? ya. Gue ke WC, gue balik ganti gelas. Kalau gue udah tahu teman-teman gue pada sialan gitu loh. Oh nggak dibom tuh. Iya makanya temen gue pasti udah kita baptis Jill pengen ditaruhin. Gue cuma bilang sama temen gue, kalau bapak gue presiden, gue nggak mikir deh. Berani. Buat kayak gitu, gue berani. Ada apa-apa pasti ada nolongin gue. Nah ini nggak ada, gue tanggung jawab anak gue satu. Bapak emak gue juga nggak bisa tanggung jawab kalau gue kenapa-napa ya. Maksudnya ya gue pasti akan nyusahin mereka dong gitu. Iya. Jadi maksud gue please lah, gue nggak mau sentuh-sentuh begituan. Sesuatu yang gue tahu, gue bisa addicted. Kan lu masuk ke darah. Lu gimana lu mau stopin gitu loh, ngerti ya? Pengen lagi pasti. Pasti lu akan nyari. Pada saat lu udah stres atau lu lonely atau apa, pasti gue lihat nih sekeliling gue tuh semua triggernya biasanya cuma karena sepi. Kalau nggak stres. Kalau nggak kebawa pergaulan bisa juga. Pergaulan startnya. Lama-lama temen udah nggak nawarin, lu bisa cari sendiri, kan iya. gitu loh. Kalau lu udah tahu enaknya gitu loh. Benar. Narkoba itu menurut gua ujung-ujungnya pasti ketangkap, apalagi kalau public figure. Iya, mampus. Jadi kita tahu dong kayak siapa ya. Iya, Makanya banyak banget. Banyak banget loh sekarang. Terus makin aneh-aneh lagi, kayak sekarang kan yang bawa ketangkep tuh siapa yang komika Iya, yang sabu itu, ya, sabunya dimasukin lewat pantat. Itu kok bisa ya? Gue nggak ngerti lu maksudnya. Jadi gue juga bingung tuh. Jadi sabunya direbus dulu katanya, kayak masak Indomie ya. Ah serius loh? Direbus, iya. Direbus biar jadi air. Biar jadi air. Terus dimasukin ke pakai apa? Suntikan pakai di pantat. Oh. Iya, pakai pantat kan? Dubur itu pantat kan? Iya. Cuma Iya gue kan? bingungnya gimana gininya, Boy, ya repot ya. Iya, gitu. Lu ngaca gitu. Ngaca dulu gini. Gimana sih adegannya, gue bingung jadinya. Pasti gue bidik lewat kaca. Iya, ribet ya.
Hoax nggak sih? Itu dia yang ngomong. Oh, dia ngomong? Dia ngomong. Oh. Gitu. Terus kan ketangkep, ya begitulah jadinya. Nggak, menurut gue sih banyak alasannya ya. Maksudnya banyak alasannya. Mungkin kalau ditanya ya, kalau misalnya dia bilang yang paling jamak nih yang gue sering dengar adalah alasannya adalah buat stamina. Kan menurut gue bullshit nggak sih lo? Banyak kan ya artis-artis entertain itu buat stamina ya. Iya, tapi bullshit lah menurut gue buat stamina. Lu kalau emang dasar bener ini, lu tahu itu kan barang nggak bener nih. Maksudnya kalau lu cari buat stamina kopi kali say. Gitu. Ya benar juga ya kan. Kopi latte ya benar gitu juga ya, kopi, bukan sabu kan, ya. Gitu, bukan sabu lah ya kan. Itu pasti ada plesetan. Jadi dulu nih satu hal lagi, gue mungkin karena nikah terlalu muda di awal, jadi gue tuh nggak sempet kelarin kuliah gue. Gue sebenarnya kalau sekarang nih kalau ditanya lagi, gue pengen nggak kuliah lagi, pengen, tapi cuma di awal-awal. Kenapa? Karena gue ngeliat tuh perintilan 3 di rumah, gue udah pusing gimana waktunya gue musik kuliah lagi, Bu. Sempet loh. Nggak sempet lah, makanya. Bikin YouTube aja nggak sempet. Gue me time aja kagak ada, ya kan. Jadi sebenarnya gue pengen kuliah psikologi, karena gue ngerasa setiap pengen jadi psikolog. Nah, karena gue ngerasa gini loh, setiap orang dengan apa yang dia perbuat pasti ada reasonnya dari psikologinya tanpa dia sadar. Apapun lah, contoh nih kalau misalnya paling gampang deh, anak kecil yang paling gampang gue suka perhatiin anak-anak gue di rumah gitu ya. Kalau dia udah bohong, dia pasti ada kayak gestur nih, matanya turun ke bawah, ntar gimana, ngerti gak sih lo? Jadi sebenarnya semua itu bisa kebaca. Kalau gue mungkin belajar ya, kalau gue mendalami hal itu gitu, mungkin gue bisa membaca. Sekarang gue nggak perlu mendalami hal itu aja, kadang-kadang gue udah bisa lihat nih ada gestur yang aneh dikit dari mereka, gue udah tahu dia pasti something nih gitu loh. Kiri bohong gitu kan. Atau kadang-kadang tangannya gimana, kaki gimana. Jadi gue ngerasa nih orang-orang yang mungkin nih para pecandu itu tuh sebenarnya punya masalah yang mereka mungkin nggak tahu cara selesainya, akhirnya lari ke hal-hal kayak gitu buat sementara. Tapi gitu bisa loh. juga doyan. Ya bisa juga doyan sih, bisa juga doyan karena sensasi mungkin yang dikasih dari rasa si obat itu kali ya gitu, mungkin jadi seger atau apa, gue juga ya itu bisa sih. Cuma bisa juga karena mungkin mereka lonely. Kalau banyak yang gue denger nih teman-teman gue, ada yang beberapa bilang ya karena cuma temen gue cuma itu doang. Oh gitu? Iya, banyak teman-teman gue yang kayak gitu. Jadi yang parentsnya pada nggak peduli gitu, maksudnya pada sibuk sendiri gitu. Tapi kan kadang-kadang itu kan karena mereka make, jadi mereka ngerasa baper. Oh mungkin ya, bisa juga. Jadi gue dengar beberapa teman gue bilang ya karena gue nggak ada siapa-siapa yang bisa gue count on lah intinya gitu. Gue cuma bisa pakai itu barang, akhirnya gue ngerasa happy gitu. Tapi emang narkoba itu emang merusak mindset ya semuanya. Masih ya. merusak lah. Kurang bagus guys, jadi jangan pakai narkoba, nanti ketangkep. Siapapun Nia Ramadhani ini ketangkep. Iya, apalagi kalau misalnya lu terkenal, lu gampang banget ke tracknya gitu loh. Lu nggak bikin salah aja pasti orang cari-cari kesalahan, apalagi lu punya salah kan. Kayak Nia Ramadhani kan yang beli supir ya tetap aja ketahuan. Ngeri kali. Lah, gitu loh. Dan sekarang sih menurut gue hukum udah bagus ya, maksudnya yang udah bener-bener mau lo sepowerful apapun ya tetap bisa ketangkep juga, punya hak yang sama lagi, maksudnya punya hukuman yang sama lah gitu loh. Terus UU ITE juga udah ada sekarang. Tapi itu bener, maksudnya ini nggak sih bener-bener dijalanin nggak sih, maksud gue? Belum tahu dia, masih banyak sih netizen yang moodnya kayak gitu sih. Iya makanya. Lu dihujat nggak sih? Enggak lah ya. Karena gue nggak terlalu aktif kan. Iya nggak aktif di sosmed. Lu aktif dong. Dan juga peran-peran gue teraniaya. Gimana dong? Dia mau hujat gue gimana? Ya kan? Iya benar. Oke. Terus terakhir ada pesan nggak buat Jill buat untuk generasi milenial yang sekarang di dunia entertain? Jangan bikin orang tua kau bersedih, anak-anak muda di luar sana. Cobalah berbuat yang baik ya, tapi susah sih Bo ngomonginnya ya, karena memang mungkin gue pun pernah muda gitu loh. Cuman ya sekarang gue berharap dengan zaman yang udah semakin canggih ini, udah secanggih ini nih, udah informasi apapun lo bisa dapet. Ya lu mungkin lu bisa pilah-pilah lah yang mana lu boleh lakuin, yang mana enggak gitu loh. Yang mana masih keren, jangan yang kayak narkoba dianggap keren gitu. Itu nggak keren gitu, itu nggak keren gitu loh. Lu pesakitan gitu loh, maksud gue. Jadi lu tolong pilah-pilah, dan ya lu harus tetap, kalau gue sih aimnya selalu ya kita bisa nyenengin orang tua ya, kalau gue juga gitu loh. Mungkin nggak selalu duit, tapi dengan lo nggak aneh-aneh, lo nggak nakal, lo nggak apa, ya udah lo orang tua seneng lah gitu ya. Terus ya menurut gue sih itu sih. Saja itu penting. Oke, terus udah gitu ditunggu Jill sinetron terbarunya. Thank you. YouTube-nya di sini bikin tolong. Bikin mukbang nanti undang gue. Ya benar.